Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 1 Februari 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yehezkiel pasal yang ke-13. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dari hari ke hari. Kami mau terus dekat dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk menjalani kehidupan dan mengikuti kehendak-Mu. Kami mohon Engkau yang mampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti menginginkan sebuah barang yang asli. Namun masalahnya, apakah kita sadar bahwa apa yang kita terima atau barang yang kita terima adalah barang yang asli atau yang palsu? Seringkali sulit membedakan di zaman modern ini atas yang palsu dan yang asli. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca bersama-sama, ada orang-orang yang mengklaim diri bahwa mereka adalah nabi-nabi yang menyampaikan kehendak Allah. Jadi ada nabi-nabi yang palsu, ada nabi yang asli. Dalam hal ini Yehezkiel yang telah dipakai oleh Tuhan baik untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel maupun juga melawan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dihadapi oleh Yehezkiel, mereka hanya menuruti keinginan hati mereka sendiri. Saya akan bacakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengatakan nubuat yang berasal dari khayalan dan penglihatan yang palsu. Itulah nabi-nabi palsu. Atas semua kebohongan itu, Tuhan Allah sendiri akan menentang nabi-nabi yang palsu itu. Penyesatan dan upaya mereka dalam menutupi bahaya akan lenyap di bawah amarah atau murka dari Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-6 sampai yang 14 demikian. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ayat yang 9 demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga kaum perempuan yang bernubuat sesuka hati mereka. Mereka membuat gelang dan selendang yang diyakini memiliki kesaktian untuk meramal masa depan.
Mereka juga memakainya untuk menghakimi orang secara tidak adil. Atas pelanggaran ini, Allah akan mematahkan kuasa dan perkataan mereka. Umatnya akan dibebaskan dari penipuan dan nabi-nabiah palsu akan sujud di hadapan Tuhan Allah. Setiap individu ingin dipandang sebagai orang hebat atau lebih unggul daripada yang lain. Salah satu contohnya adalah jabatan nabi yang merupakan jabatan yang sangat disegani. Maka orang berusaha untuk mencari hormat dari orang dengan mengklaim bahwa dirinya seorang nabi, walaupun Tuhan tidak memanggil dan mengutus mereka. Seorang nabi diangkat oleh Tuhan Allah untuk menyatakan kehendaknya, seharusnya demikian. Tetapi dikatakan nabi-nabi palsu ini menyatakan kehendak Allah yang palsu, yang sesungguhnya adalah keinginan mereka sendiri. Perkataan seorang nabi seharusnya dipercaya sebagai perkataan Tuhan Allah kepada umatnya, karena memang nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Namun ada sebagian orang Israel demi kepentingannya sendiri menyebut dirinya nabi supaya setiap perkataan yang diucapkan kepada bangsa Israel didengarkannya sebagai firman Allah. Mereka menipu umat Allah dan memuaskan keinginan mereka sendiri. Hal ini sangat ditentang dan dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu Nabi Yeskiel dipimpin oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun tantangannya begitu besar, sebagai utusan Allah yang asli, ia harus mengatakan firman Allah yang sesungguhnya dan memerangi kepalsuan yang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan ingin agar umatnya hidup dalam kebenaran dan tidak disesatkan oleh berbagai macam ajaran palsu yang membawa kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan Allah membimbing kita sebagai umat Allah yang baru untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menerima ajaran dari orang-orang yang mengklaim diri paling tahu kehendak Tuhan. Setiap pengajaran harus kita uji apakah semuanya itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau tidak. Kita diberikan Roh Kudus yang sama, baik hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, demikian juga umat Tuhan yang sama dikaruniai Roh Kudus. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengkoreksi setiap kebenaran firman Tuhan, apakah itu sesuai dengan firman yang kita percayai atau bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mendorong kita untuk mengawasi diri sendiri, agar kita tidak menyatakan kepalsuan demi kepentingan kita sendiri. Kita harus menjalankan kehidupan secara jujur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mari kita senantiasa berhati-hati dan mawas diri terhadap segala kepalsuan yang ada, baik yang kita dengar dan kita lihat, yang sepertinya dari Tuhan tetapi penuh dengan kepalsuan, ataupun juga di dalam diri kita. Mari kita hilangkan segala kepalsuan, kemunafikan di dalam kehidupan, dan kita mau hidup dengan tulus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini. Dan percayalah, pada saatnya kepalsuan itu akan dinyatakan oleh Tuhan dan mendatangkan kehancuran. Tetapi biarlah kemurnian di dalam mengikuti Tuhan, ketulusan dalam mengikuti kehendak Tuhan, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi, Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, dan pada akhirnya sesuatu yang baik yang Tuhan mau nyatakan itu akan sungguh-sungguh dialami oleh setiap anak-anaknya yang setia kepada firman Tuhan dan kemurniannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memilah setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kami berani menolaknya, berani berkata tidak untuk setiap pengajaran-pengajaran palsu. Demikian juga Engkau yang menolong kami untuk kami diberikan kemampuan untuk memiliki hati yang murni dan tulus terhadap firman Tuhan.
dan tidak hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang secara jujur melaksanakannya dan bukan menjalani kehidupan yang untuk kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang memampukan kami untuk dapat melaksanakannya. Semua doa, permohonan, ucapan syukur kami naikkan demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.